Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Malam ini, malam Senin, saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Abdurrahman As-Sulami. Seorang penulis buku yang judulnya adalah Uyubun Nafas, Aib Jiwa, atau Celah Jiwa. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami adalah seorang penulis tabaqat sufiyah, yakni level-level kalangan sufi. Beliau wafat pada tahun 412 Hijriah, yakni abad ke-5 Masehi. Beliau seorang ahli hadis, seorang sufi, dan terapis jiwa abad ke-5. Dalam buku yang berjudul Uyubun Nafas, beliau banyak memberikan gambaran tentang apa itu aib jiwa atau celah jiwa, atau tepatnya mungkin adalah penyakit jiwa. Salah satu penyakit jiwa yang akut adalah menurut beliau, dan beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Beliau mengutip bahwa Sayyidina Ali pernah berkata tentang penyakit jiwa atau aib jiwa yang berhubungan dengan mengumbar hawa nafsu. Di antara aib jiwa adalah melemahkan hati dengan mengumbar hawa nafsu. Jika dibiarkan terus demikian, jadi hawa nafsu terus diumbar, maka hati akan menjadi lemah. Bahkan hati akan menjadi mati dari gairah melakukan ketaatan dan kebaikan. Kemudian Sayyidina Ali yang dikutip oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan bahwa obat untuk mencegah kondisi seperti ini adalah tatkala seseorang terdorong untuk melakukan apa yang dituntut oleh nafsunya, maka hendaklah dia mencegah hati dari mengumbar keinginan dan menyeretnya pada hal-hal yang tidak disukai. Maksudnya adalah tatkala nafsu kita mengajak kepada apa yang dia sukai, maka kita harus melakukan perlawanan dengan apa yang tidak disukai oleh nafsu itu. Tatkala kita mau boros, maka kita lakukan sebaliknya, kita melakukan kedermawanan. Tatkala kita mau sombong, maka lakukan sebaliknya dengan perlawanan bahwa kita harus tawadhu. Tatkala kita ingin khianat, sekecil apapun khianat itu, maka kita lakukan dengan amanah. Kita lawan dengan melakukan amanah. Agar jiwa itu nafsu, ya, agar nafsu, yakni hawa nafas itu menjadi lemah karena perlawanan, karena kita tidak kasih nutrisi sesuai dengan keinginannya. Tatkala kita ingin marah, maka kita bersabar. Tatkala kita ingin dusta, maka kita lawan, karena dusta itu adalah pasti suran jiwa ammarah bisu, yakni jiwa provokatif, maka kita lawan dengan kejujuran. Agar nafsu itu menjadi kelaparan, dia akan lemah dengan sendirinya tatkala kita melakukan perjalanan dengan sesuatu sebaliknya. Karena hanya dengan cara ini maka hawa nafsu akan teredam, syahwat akan teredam. Suatu saat seorang bertanya kepada Abu Hafs, bagaimana cara memperbaiki nafsu? Abu Hafs menjawab, dengan melawannya, karena ia sumber segala bencana, yakni an-nafas, hawa nafsu adalah sumber dari segala bencana. Oleh sebab itulah saya ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW yang mengatakan, akhafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulun nafas. Sesuatu yang aku paling khawatirkan, paling aku takutkan, paling aku gelisahkan adalah ittiba'ul hawa wa tulun nafas, yakni mengikuti hawa nafsu dan
memperpanjang angan atau panjang angan. Selain itu juga Rasulullah SAW memberikan definisi siapa orang yang cerdik dan orang yang tolol. Rasulullah menyebutkan bahwa al-kayyis man dana nafsahu amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menaklukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berusaha untuk melakukan sesuatu setelah kematiannya. Wa ammal ahmaq, orang idiot, orang yang bodoh, orang yang tolol itu, orang yang dungu adalah manittaba hawa, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan tidak melakukan perlawanan terhadap hawa nafsunya, sehingga hatinya menjadi mati, hatinya menjadi kerontang. Kemudian utamana Allah tamani, dan orang bersangkutan berharap pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan walaupun dia tidak pernah melakukan kebaikan melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Manittaba hawa wa tamanna Allah tamani, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan walaupun dia tidak pernah melakukan kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, satu resep menaklukkan hawa nafsu. Tatkala dia menyuruh kita melakukan untuk memperpuas keinginannya, maka lakukanlah sebaliknya dari apa yang dia perintahkan kepada kita semua, agar nafsu ini menjadi lemah dan tidak berdaya, sementara hati kita menjadi semakin kuat dan semakin kuat, sehingga tameng hati kita, tameng jiwa kita akan tidak bisa ditembus lagi oleh keinginan hawa nafsu yang provokatif, yakni hawa nafsu al-ammarah bisu. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, satu kata, lawan hawa nafsu kita, jangan umbar agar dia lemah dan ujungnya tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.